Businessman Opinion. Mitra bisnis Gubernur Jakarta Pramono Anung membuat kebijakan baru untuk membuka taman-taman dan perpustakaan di Jakarta 24 jam untuk memberikan tempat bagi kegiatan positif masyarakat. Di sisi yang lain, Gubernur Jawa Barat KDM memberlakukan jam malam bagi pelajar di wilayahnya untuk meningkatkan kedisiplinan, menjaga keselamatan, dan mencegah terlibat dalam kegiatan negatif seperti tawuran atau penyalahgunaan narkoba. Nah, apa komentar Anda mitra bisnis mengenai dua kebijakan kepala daerah yang terlihat bertolak belakang ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, kalau misalnya dibuka 24 jam tapi tidak ada security atau misalnya buku tamu, ya mesti ada wajib lapornya ya kalau malam ya. Itu kalau tidak ada semua itu sih itu bahaya ya. Justru kan saya ingat tahun-tahun lalu itu ada kejadian justru sampai taman ditutup gara-gara setiap malam jam 2 jam 3 itu justru jadi tempat berkerumun untuk mereka bikin keributan, mabok-mabokan. Nah itu harusnya Pak Gubernur belajar lah dari hal-hal seperti ini. Jadi kalau mau buka 24 jam tidak salah, tapi harus ada tapinya, mungkin pakai buku tamu. Jadi kalau misalnya ketahuan ada yang macam-macam, kan kebaca siapa yang datang, identitasnya ada, fotonya ada, CCTV-nya ada. Kan seperti itu kita bisa cari, alamatnya ada, kita bisa tangkap ke tempat alamatnya. Kan seperti itu. Tapi kalau dibuka dan dibiarkan begitu saja, itu namanya pemerintah lepas tangan. Itu seperti itu menurut saya, Bu. Makasih. Lagi-lagi saya sih mohon gubernur tuh bangun sekolahan yang banyak. Terus begitu gubernur di mana aja lah. Ya katanya di desa-desa tuh susah. Tempat kuliah juga nggak ada. Apalagi kalau di misalnya Bogor atau macam, makanya gubernur tuh bikin kota seperti Jakarta. Jadi yang kerja bisa di situ, nggak datang ke Jakarta. Bikin tempat ya seperti bikin kayak kota Jakarta ada di Hong Kong kan begitu, di Shenzhen tuh kota dibikin semacam kota, tadinya juga kayak cuman desa begitu. Nah jadi orang yang kerja di situ cari gampang kerja, sekolah di situ, kerja di situ, jadi nggak pada numpuk di Jakarta juga gitu. Ntar kalau perpustakaan makanya belum cocok kan, nanti rakyatnya udah disiplin, sekolah pada sekolah gitu, baru mendingan kali saya rasa. Jangan bukan 24 jam, ngapain 24 jam, biasanya itu mah orang 24 jam mah dibilangnya orang nggak bener ya. Zaman dulu ya udah gitu aja. Itu mengenai apa tadi bedanya Pramono Anung dengan KDN. Iya, kebijakannya berbeda. Itu kalau ada istilah peribahasa kan, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi peraturan itu sebenarnya nggak bisa dibanding-bandingkan. Tentunya semua pimpinan itu ingin melayani masyarakat sebaik-baiknya. Karena kita tahu KDN juga luar biasa, Pak Pramono juga luar biasa. Kebijakannya juga menyentuh rakyat semua. Intinya kalau di Jakarta itu memang 24 jam itu menandakan bahwa Jakarta itu aman. Tapi menurut saya sih memang ya jangan 24 jam lah. Nanti Om Aryama marah itu. Kan ada lagu begadang, jangan begadang kan gitu. Jadi nanti kalau sampai 24 jam kita kerjanya begadang dulu. Dibatasin lah sampai jam 12 itu paling ideal. Kalau ke malam-malam ke perpustakaan ya nggak mungkin. Terus kalau ke taman malam sampai jam pagi itu ya mau ngapain gitu. Sebenarnya ya memang dibatasi sampai jam 12. Kemudian kalau KDN itu kan memang luas ya. Jawa Barat itu dari mana tuh Indramayu sampai Sukabumi. Itu kan macam-macam itu. Kalau mau ya per daerah, per kabupaten. Karena situasi Bandung dengan Sukabumi lain. Kebetulan saya juga punya rumah di Bandung, itu memang ya kalau udah jam 9 kalau kita nggak keluar ya udah sepi banget. Jadi nggak ada jam malam pun mungkin udah sepi, menurut saya sih itu. Jadi semua tergantung situasi tempatnya. Yang jelas mereka akan melayani rakyat itu mungkin sebaik mungkin lah. Begitu. Ya,
saya kalau kita mau bangun perpustakaan itu ide yang bagus. Tetapi menurut saya nggak perlu 24 jam ya, paling malam jam 11 malam, nanti buka lagi jam 6 pagi, dan harus ditunggu, dan security-nya cukup, pakai CCTV, pakai ID, dan lengkapi buku-buku, khususnya buku yang mahal yang mahasiswa nggak mampu beli, boleh dibaca di situ. Itu baru berguna, khususnya ini untuk DKI dan Bandung juga, karena ada kampus-kampus yang kedokteran di situ ya, ITB juga. Jadi perpustakaan ini nggak perlu 24 jam, sampai jam 12 malam dijaga, dan harus pakai ID. Kalau dia mahasiswa, tunjukkan kartu mahasiswamu, baca di situ. Beli buku-buku yang mahal yang mahasiswa nggak mampu beli, contohnya buku-buku kedokteran gitu, atau hukum. Nah, boleh dibaca di situ, itu sangat membantu mahasiswa yang pintar tapi kurang mampu dalam hal finansial. Kemudian ke taman kota nggak perlu 24 jam. Mau ngapain tengah malam di situ? Batasin lah jam malam, jam 10 gitu tutup. Nanti buka lagi pagi jam 6 gitu. Dan jam malam juga benar kata yang Bapak tadi, itu nggak semua rawan ya. Jadi yang rawan tawuran lah 10 jam malam sampai jam 9 sampai jam 10. Kalau ke daerah nggak semua perlu begitu. Saya pikir itu Mbak, makasih. Iya, Kalau silakan. menurut saya sependapat dengan Bapak sebelumnya, memang harus bukanya jam 6 pagi sampai paling enggak jam 8 malam. Karena kita lihat di Jakarta dulu ada bus perpustakaan keliling, tapi sekarang kok udah nggak ada saya lihat, karena memang peminat baca orang Indonesia itu kita udah lihat kan berapa persen cuma yang minat baca. Nah, sebaiknya library itu dibuka di dekat universitas, jangan di tengah kota seperti Kota Tua. Saya pikir nggak akan laku kalau di daerah-daerah Kota Tua library dibuka. Jadi kalau bisa dibukanya di university yang terkenal atau di mana gitu, karena yang suka membaca itu ya, kita lihat bangsa Indonesia kan tidak suka membaca. Jadi kalau dibuka sampai jam 12 malam, biaya lampu, lantas biaya listrik, biaya yang jaga bagaimana, itu kan membengkak jadinya. Hanya itu saran saya, Mbak. Makasih. Ya, mau komen aja. Jadi pertama, kalau membandingkan kinerja dua gubernur memang berbeda ya, karena wilayahnya kan memang punya karakteristik yang beda, baik dari jumlah penduduk atau kalau Jakarta kan memang ibaratnya orangnya lebih terbuka, dan ini ya, tarafnya masih rata-rata di atasnya yang Jawa Barat, tapi Jawa Barat kan jumlahnya bisa 5 kali lipat penduduk DKI itu. Jadi gubernur mungkin dianggap lebih tahu. Tapi kalau Jakarta bikin perpustakaan sama taman 24 jam, saran saya sih itu baik-baik saja, cuman tolong dievaluasi, misalkan sampai jam 12 malam dulu, atau lokasi tertentu dievaluasi efektivitas sama biayanya itu. Kalau yang dari Pak KDM sih, yang masalah anak-anak itu saya rasa tuh positif ya, karena anak-anak nakal ibaratnya kan orang tuanya mungkin sudah kewalahan. Jadi jam malam itu penting, bahkan di luar negeri yang kayak Amerika aja, kalau anak-anak pelajar itu juga jam malam itu nggak boleh kalau dia keluar rumah kecuali didampingi orang dewasa. Artinya Amerika aja begitu. Ya saya rasa wajar itu aja. Makasih. Judulnya kan yang satu jam malam, yang satu nggak jam malam gitu ya. Yang satu 24 jam. Gini ya, kan ini judulnya karena perpustakaan. Jadi semua orang menganggap positif karena perpustakaan. Orang bodoh pun juga ngomong kalau perpustakaan itu ya positif lah, ya baik lah. Itu jelas. Tapi gini loh, sama dengan apa IRP ya, yang apa untuk pembatasan lalu lintas itu loh. Lah IRP itu diterapkan, syaratnya adalah harus kendaraan umum itu siap dan terkoneksi keseluruhan. Tapi kan Jakarta belum siap, dari dulu juga belum siap. Terus sekarang Pram mendadak mau IRP, kan lucu gitu loh.
kok maksud saya gini loh, kok idenya itu yang ada-ada aja, yang kok kenapa idenya nggak visioner banget gitu. Maksud saya yang nggak visioner gini loh, apakah Jakarta itu udah bersih dari kejahatan, udah bersih dari maling-maling, udah bersih dari anak-anak yang nakal-nakal, udah bersih dari jambret, todong dan sebagainya. Terus, oke, kalau perpustakaan dibuka 24 jam, fine, nggak apa-apa. Sudah dipersiapkan pendukungnya, artinya pendukungnya itu safety-nya. Jadi penjagaannya, terus semuanya yang berhubungan dengan anak-anak itu. Bagaimana? Kalau dulu zamannya Pak Ahok, dia harus bersih ya, kali-kali harus bersih, tapi pasukan merah, kuning, hijau itu penuh. Dia nggak pelit gitu ya. Dan memang dana APBD-nya digunakan untuk memang DKI gitu ya, beda gitu loh. Lah ini Pramono ini ngambil ijazahnya anak yang tidak tertebus saja menggunakan dana yang dikumpulkan oleh umat. Kenapa nggak pakai dananya dia sendiri, misalnya dana aktivitas itu dana apa namanya, dana aktivitasnya dia, dana kerjanya dia. Kenapa nggak pakai itu kalau nggak mau pakai APBD, ya kan? Lah kalau KDM beda, dia memberikan kepada warga yang kasihan, dagangannya nggak laku, dibeli sama dia, pakai uangnya dia. Terus menolong anak-anak, dipakai uangnya dia. Lah beda. Lah ini pakai uangnya umat untuk nebus ijazahnya anak DKI yang nggak bisa ketebus. Baik sih, baik ijazah yang nggak bisa ketebus, yang nggak mampu ditebus, ditebuskan oleh Pramono. Tapi sayangnya menggunakan dana umat. Kenapa kok nggak ada yang protes ya? Sementara Pak Jokowi yang lalu masih difitnah lagi, katanya dana abadi umat, dana haji dipakai untuk investasi lah, sebagainya dan sebagainya. Ya ampun, sampai berisik banget. Lah, hal seperti ini, 1, 2, KDM dengan Pramono jangan dibandingin, jauh. Kenapa saya ngomong jauh? Karena yang satu birokrat dan politisi murni dan sudah terbiasa enak. Oke? Sementara KDM itu orang dari bawah yang mengerti bagaimana kesusahan masyarakat, sehingga beliau keliling menolong masyarakat. Jadi bukan cari muka. Gebrakannya itu gebrakan yang beneran. Sekarang ya di daerah sono itu udah ada tempat wisata kayak gitu, di desanya dia itu dibersihin, dipakai untuk tempat wisata, diperindah. Kayak gitu-gitulah. Sekarang kalau di DKI kali aja nggak dibersihin. Terus habis itu sekarang mumpung kemarau, seharusnya kan dikeruk, seharusnya kan yang ditunda oleh Pak Anies. Lah Pak Anies selama ini 400 sampai 450 triliun selama 5 tahun. Bangunnya cuma 1 puskesmas sama 1 lapangan ini sepak bola itu apa sih? JIS ya, bangunnya cuma 1 JIS, dan 1 JIS itu pun 70% hutang sama pusat. Lalu duitnya kemana? Berani nggak Pak Pramono mengatakan bahwa itu dihibahkan ke ABCD EFG seperti KDM mengatakan bahwa RK itu menghibahkan ke kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri? Nggak berani kan? Lah inilah maksud saya bedanya gitu ya. Jadi perpustakaan baik, bagus, semua yang digratisin bagus, tapi jangan ngambil dana umat dong. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Mila di 6339160 dan juga di WhatsApp call 0816924924.
mengenai kebijakan dua gubernur kita, Gubernur Jakarta Pramono Anung dan juga Gubernur Jawa Barat KDM, di mana Gubernur Jakarta Pramono Anung membuat kebijakan baru untuk membuka taman-taman dan perpustakaan di Jakarta 24 jam untuk memberikan tempat bagi kegiatan positif masyarakat. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat KDM memberlakukan jam malam bagi pelajar di wilayahnya untuk meningkatkan kedisiplinan, menjaga keselamatan, dan mencegah terlibat dalam kegiatan negatif seperti tawuran atau penyalahgunaan narkoba. Ibu Maida, selamat malam. Ya, selamat malam Nanto. Hari ini susah atau tidak diangkat ya? Ya, aduh, biasa. Ibu sampai susah bener, hotline banget ini nih. BO, acara BO. Ngomong-ngomong tuh topik-topik. Halo? Sudah ada nggak yang direalisasikan ya? Berdasarkan pendapat, saran, dan kritik dari pencinta BO nih. Mudah-mudahan sudah ditampung. Ditampung. Aduh, Nanto, ditampung nggak perlu, Nanto, dijalankan, diterapkan, diaplikasikan. Yang satu malahan yang Ibu ingat tuh soal ini rapat DPR tuh kan kita komplain kan supaya tidak dilakukan di hotel kan atau di luar dari gedung DPR, ternyata masih jalan kan itu kan. Sudah lupa berarti. Makanya, ya. Jadi mereka sudah lupa. Lupa itu artinya jaing. Oke, selamat malam ya. Ini Om Yansen kemana Om Yansen? Kayaknya Ibu juga nggak dengar nih hari ini. Selamat malam ya Mbak Mila barusan ya. Ini Mbak Mila sehat-sehat selalu ya. Jangan marah-marah. Bunda Maida minta TikToknya tuh katanya kan ada isi pembelajaran ya buat cucu Bunda. Oke, mengenai topik ini ya, kalau dilihat sebenarnya sih tidak bertolak belakang ya Nanto. Sebab pengertiannya kan kalau KDM itu kan untuk pelajar, sedangkan kan Pak Pramono kan pengertiannya lebih luas ya artinya. Jadi taman dan perpustakaan. Kalau pendapat Ibu sih memang nggak begitu urgent ya, maksudnya juga kebijakan ini gitu loh. Coba aja dia dijajakin pendapat seperti angket atau bukan survei sih, survei kan katanya makan biaya. Seperti ditanya prioritas masyarakat kita ya, apa Ibu rasa nggak perlu amat gitu loh. Baik, terima kasih untuk Pak Indra, Ibu Mila, Bu Maida, dan juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion untuk hari ini. Saya Anto Wijaya. Sebetulnya sih ini kan dua wilayah yang berbeda. Kebutuhan masing-masing berbeda. Kondisi sosial masyarakatnya berbeda. Ya, kemudian kepala daerahnya juga berbeda. Masing-masing mereka pasti punya prioritas, sudut pandang, kemudian bagaimana menyelesaikan masalah yang mungkin meresahkan masyarakat. Ya, kemudian ada tuntutan masyarakat, ya diperbaiki. Ya, itu kenapa kok kebijakan dari Pramono Anung dan KDM berbeda? Ya, harusnya nggak usah dibenturkan. Ya memang sih gampangnya gini. Kan KDM melihat, wah ini anak-anak banyak nih keluyuran, dia mungkin menerima laporan, melihat fakta, ya bagaimana nih solusinya? Ya udah, untuk anak-anak yang masih sekolah mungkin ada jam malam dan seterusnya. Untuk menghindari apa? Tawuran lah, narkoba lah, pelacuran lah, mungkin juga ini minum-minuman keras ya yang bisa mengarah kepada kenakalan maupun kriminalisasi. Ya, masalah baik dan tidak baik itu urusan masing-masing. Masyarakat setuju ya silahkan. Ya, oke.
karena saya warga Jakarta, saya lebih mengomentari apa yang diusulkan oleh Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta. Ya, nah Pramono Anung kan kepingin apa? Library ya, perpustakaan yang bagus, kemudian taman dibuka ya sampai 24 jam. Saya mikirnya kayak gini, kalau kita itu saya nggak tahu ya, di dekat-dekat rumah saya ini banyak taman, tapi setelah maghrib saya nggak pernah loh duduk-duduk di taman, apalagi di luar ya, di depan rumah aja lah, nyamuknya nggak tahan. Ya, rasional aja lah, rasional ya, nyamuknya banyak ya. Saya nggak tahu tuh apa yang mau diciptakan oleh Mas Pram itu, taman tanpa nyamuk. Ya kalau ada ya bagus ya. Kemudian kalau misalnya ternyata di sana dipakai untuk pacaran sampai terjadi asusila gimana. Kemudian misalnya dipakai untuk kalau merokok is oke lah ya, banyak orang merokok, tapi kemudian minum lah, narkoba lah, bagaimana ya? Apa enggak itu akan jadi timbul permasalahan sosial baru, masalah kriminalisasi baru dan sebagainya. Tapi itu terserah sama Mas Pram. Kemudian masalah ini apa, perpustakaan. Perpustakaan itu dampaknya apa terhadap masyarakat, terutama masyarakat bawah. Ya, saya sebetulnya kemarin itu barusan membaca ini apa, novel tahun 1928 ya, itu Sengsara Membawa Nikmat. Ya, saya dulu beberapa puluh tahun lalu pernah baca-baca Robohnya Surau Kami, itu bagus-bagus ya. Saya juga kepingin ya baca-baca buku seperti itu. Tapi pertanyaannya, berapa orang di Jakarta ini yang membutuhkan perpustakaan? Ya, mereka realistis kok, buka HP aja, googling kalau misalnya mau membaca hal seperti itu. Ya ini kelihatan ya, akhirnya saya orang kuno ya, orang-orang yang sudah generasi kolonial. Oke, kalau ya itu sih terserah ya. Perpustakaan bagus nggak? Bagus, dilihat dunia internasional bagus. Karena apa? Karena ada Anies di belakangnya Mas Pram. Ya, pencitraan. Tapi coba dilihat apakah itu bermanfaat buat masyarakat, terutama masyarakat bawah. Ya, kalau saya boleh usul, ya, di Jakarta ini banyak ya perumahan kumuh ya. Kenapa nggak itu misalnya? Gimana nih? Apakah kalian punya air bersih, PAM? Itu kan apa? Dalam jangka pendek, menengah, panjang, itu mendukung kesehatan masyarakat. Itu yang pertama. Apakah rumah-rumah tersebut punya MCK yang layak? Nah, coba dilihat. Kalau mereka mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya, kayak itu yang di Jatinegara Barat yang sering kebanjiran. Apakah mereka itu menduduki tanah negara atau bukan? Ya, waktu itu kan Pak Jokowi dan Ahok sudah mencoba. Ayo, kalian itu di sini nggak sehat. Setiap banjir kalian pasti menjadi korban dan sebagainya. Nah, itu coba ya misalnya orang-orang seperti itu ya. Kemudian banyak ya kasus kebakaran karena konsleting ya. Kenapa? Karena kabelnya kecil tapi dipakai beramai-ramai, buatnya besar dan sebagainya. Nah gimana bedah rumah? Nggak usah yang berat-berat, kabelnya dicek, diganti yang baru, yang sesuai ya, sekalian mendidik masyarakat untuk lebih berhati-hati ya. Nah kemudian apa? Itu bisa mengundang sponsor ya, swasta. Ayo kalian punya CSR kan? Ayo kalian nanti saya punya kasih hak lah, mau spanduk, mau iklan di sekitar sini. Misalnya 5 tahun ya, seperti itu. Ya, itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat bawah. Ya, kita lihat juga pasar-pasar pada jorok, semrawut dan sebagainya. Cobalah itu dibenahi. Ya, zaman Pak Jokowi dan Ahok dulu sudah banyak membenahi pasar. Ya, kemudian dibikinkan rumah susun. Ya, supaya kalau bisa itu pekerjanya lah, pemiliknya lah, itu nggak perlu jauh-jauh harus ke rumah yang mungkin 10-20 km dari tempat kerjanya dan akhirnya membuat macet. Mereka bisa menyimpan barang, mereka bisa tinggal di situ. Ya, selain itu apa? Masyarakat
warga DKI Jakarta yang belum punya rumah bisa direlokasi ke sana. Mereka masyarakatnya sehat, happy. Ya, itu saran saya. Kalau mau yang murah-murah, itu tadi misalnya bedah rumah yang ringan-ringan aja, depannya biar rapi. Bagaimana gang-gang yang kotor, diperbaiki saluran airnya, kemudian dikasihlah pot-pot bunga biar rapi, orang jadi betah, oksigen cukup banyak, ya. Jadi library bagus, saya suka, tapi orang-orang di bawah kurang. Tapi itu kembali terserah ya kepada Mas Pram ya. Itu kan haknya beliau untuk mengeksekusi apa yang layak dan tidak layak, apa yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta. Saya rasa itu aja. Saya mau garis bawahi kembali bahwa Pak Pram dan Rano Karno adalah gubernur dan wakil gubernur yang ideal. Jakarta in the right hands dengan pimpinan beliau ini. Kalau ada yang mengatakan itu kan kalian yang pilih ya, terus mau pilih siapa? Mau pilih si Kaisang di sini kan, atau pilih si Ridwan Kamil untuk mimpin Jakarta kan nggak pas juga. Jadi Pak Pram dan Pak Rano Karno ini sudah tepat ini. Nah, kita juga lihat banyaknya institusi pendidikan di Jakarta ya, jumlah universitas banyak, kemudian jumlah yang sekolah vokasi juga banyak. Dengan perpustakaan dibuka sampai malam, maka anak-anak ini dan juga masyarakat secara umum itu bisa belajar sampai malam ya, tentu buat orang yang belajar. Tapi ini tidak meniadakan suprastruktur yang lain. Bukan berarti nanti kalau mereka keluar malam jam 10 dibegal gimana, jam 1 aman apa enggak. Ya memang dalam hal ini Polda Metro Jaya juga harus mendukung. Kapoldanya harus Kapolda yang pintar. Sarana pendukungnya ya berarti. Suprastrukturnya harus mendukung juga. Misalnya jalanan tidak gelap, ya lampu jalan dari PLN, kemudian polisi bagaimana pengamanannya di jalan-jalan, patroli dijalankan, anti preman, kemudian Babin Kamtipmas itu juga dijalankan supaya jangan bibit-bibit narkotika itu dan seterusnya. Karena kalau begal membegal ya nggak mesti nunggu orang ke perpustakaan kan. Orang pergi mau ke pasar juga bisa dibegal gitu. Tetapi saya membayangkan betapa ini akan menjadi anugerah bagi masyarakat terutama yang sedang belajar ya, yang S1, S2, S3, SMA, mungkin sampai SMA lah, atau vokasi di Jakarta, itu punya perpustakaan. Kalau bisa yang buka itu Cikini, Perpustakaan Jakarta itu, Perpustakaan Nasional, dan juga beberapa perpustakaan yang ada di Kuningan, di mana-mana yang punya masing-masing kota ya, kota Jakarta Selatan, Timur, Barat kan punya perpustakaan masing-masing. Itu dibuka mungkin saja tidak sampai 24 jam, bisa juga. Kalau dirasa dini hari itu terlalu sedikit pengunjungnya katakanlah, mungkin sampai jam 10 malam atau sampai jam 12 malam. Tetapi sebagai sebuah konsep membuat perpustakaan sebagai public utility ya, atau fasilitas umum, FASUM, tempat orang berkegiatan, itu penting sekali gitu. Memang ini penting nggak penting tergantung konteks Anda. Kalau kita ini sedang tidak membutuhkan belajar lagi, tidak suka juga dengan literasi sastra, tidak juga membutuhkan buku referensi untuk ujian dan sebagainya, ya mungkin butuhnya ya kue tiao panas Pak malam-malam, kue mie tek-tek gitu. Jadi nggak usah ke perpustakaan. Tapi saya pikir ratusan ribu orang akan bersyukur. Begitu juga dengan taman. Taman itu tentu suprastrukturnya harus ikut ya, penerangan, kebersihan, termasuk jangan sampai menjadi sarang dari kejahatan baru. Tetapi taman sebagai FASUM, bayangkan rumah-rumah di Jakarta ini tadi baru disampaikan si Bapak sebelumnya, sempit, kumuh, ada juga yang sempit dan kumuh ya. Tapi ada juga yang di apartemen-apartemen itu one bedroom, two bedroomnya juga sempit-sempit Pak. Komplek perumahan di Jakarta juga akan kecil kan. Tanah cuma 180, harga rumah 2 miliar, 3 miliar. Tapi sebenarnya nggak besar-besar amat di rumah. Mereka juga butuh fasilitas umum, taman, untuk bisa, saya bayangkan betapa anak-anak muda itu bisa latihan drama atau teater, atau hanya berkumpul melakukan reading club kalau lampunya terang ya, atau dibikin basket atau apa yang nanti dikelola lah. Sehingga
ekonomi Jakarta itu tidak berhenti hanya sampai jam 8 malam, tapi juga seiring dengan ramainya orang masih ke taman, ke museum, dan ke library. Dan kalau kita lihat penanganan Pak Pram ini jauh lebih baik. Bayangkan uang 550 miliar, bandingkan ya, dan untuk Formula E itu kan nggak berfaedah sama sekali. Itu zaman Pak Anies itu, dan fakta itu ya. Kemudian Pak Anies juga pernah membawa, walaupun Pak Anies saya bangga, beliau pimpinan yang cukup baik dan pintar, cerdas, dan bijaksana, tapi mungkin orang-orang sekelilingnya waktu itu menjerumuskan keputusan yang tak berfaedah itu. Begitu juga dengan membuat instalasi luar ruang ya, outdoor installation di depan Grand Hyatt, itu kan nggak berfaedah juga, yang ngartiin juga itu jadi setumpu apa gitu. Bayangkan 550 miliar kalau kita belikan unit Transjakarta 5 miliar aja satu unit, itu kan berarti sudah dapat 110 unit yang bisa mengkonektivitas, membantu semua anak sekolah, orang kerja dan sebagainya Jabodetabek. Atau kalau itu untuk merevitalisasi puskesmas, membuat ruang dokter lebih baik, rasbak yang lebih baik, USG dan sebagainya, hampir 120 puskesmas di Jakarta akan menjadi tempat yang lebih nyaman untuk berobat, tensinya lebih bagus, timbangannya lebih, dan seterusnya. Jadi kenapa untuk intellectual improvement seperti perpustakaan dan kebutuhan batiniah ya, atau kebahagiaan atau wellness, well-being dari masyarakat Jakarta, untuk taman-taman sebagai tempat escapade, tempat untuk berkumpul dan lari dari hiruk pikuk keseharian, itu dipermasalahkan, padahal banyak pemborosan lain yang juga nggak bagus-bagus amat seperti Formula E. Untung Pak Pram ini mau membagi ribuan tiket kepada peserta anak-anak pintar ya, kartu Jakarta Pintar. Kalau enggak, sebagian penonton Formula E tahun lalu itu kan stuntman semua itu. Stuntman yang datang hanya untuk foto-foto, terus dia mungkin diundang bukan karena dia berkualitas atau dia beli tiket, mungkin karena jumlah follower di Instagramnya banyak, kira-kira gitu. Jadi saya pikir Pak Pram terima kasih, dijalankan aja, walaupun infrastruktur harus mendukung, terutama Polda Metro Jaya. Saya nggak tahu polisi mampu apa enggak, saya sih ragu ya Polda Metro Jaya. Tetapi Pak Pram terima kasih, mungkin tidak 24 jam directly, bisa sampai jam 11 malam dulu Pak Pram dan Pak Rano Karno, selamat bertugas. Ya, itu perpustakaan kan kok yang ada itu jauh ya dari saya gitu. Iya, jauh. Oh iya, di pusat dan nggak semua tempat gitu. Dan itu penerangan juga nggak merata, jalannya juga banyak yang rusak, keamanannya juga belum dijamin kan, kata tadi belum bisa dijamin, belum ada CCTV. Jadi gini loh, kan ada urutan yang harus dikerjakan dulu nih. Kalau yang perpustakaan itu kan memang udah ada dan berjalan, ada juga online-nya. Itu kayaknya urutan keberapa gitu loh. Memang itu bagus, bukannya nggak bagus. Cuman yang urusan lebih penting dibenerin dulu gitu loh. Dan menurut saya daripada bikin itu, mendingan bikin pelatihan gitu loh. Kayak tata boga, make up, bengkel. Itu kan ada di Jakarta Timur banyaknya tuh. Nah di Jakarta lain nggak ada. Itu mendingan yang skill-skill yang benar-benar bisa dipakai untuk mencari usaha sendiri atau gimana ya, punya skill gitu loh. Bekal berkelanjutan. Iya, menurut saya itu lebih penting karena kita lihat banyak tuh yang pakai jadi orang silver gitu, yang pakai baju boneka gitu, masih banyak tuh anak kecil yang minta kayak gitu. Kita jangan mikirin terlalu ini kayak mau mencapai kayak kota-kota internasional di luar negeri, tapi kita sendiri masih banyak yang kurang, nggak sekolah, masih banyak yang minta-minta gitu. Ya maksud saya urus yang lebih penting dulu lah gitu loh. Kalau yang udah ada ya tinggal dimanfaatkan saja atau ditingkatkan saja gitu aja sih. Makasih. Kalau tanya gua ya bro ya, dua daerah yang berbeda bro. Satu ibu kota ya kita bisa bilang daerah khusus. Ya Jakarta lah gitu, etalase dunia ceritanya kan gitu ya. Kalau yang satu kan Jawa Barat, wilayahnya luas, jumlah penduduknya banyak.
Kalau Jakarta kan wilayahnya kita tahu nggak segede Jawa Barat lah, ya nggak. Terus jumlah penduduknya juga sedikit, nggak sebanyak Jawa Barat, gitu. Nggak. Jadi mungkin ya kalau jujur-jujuran lihat, kita ngelihat Singapura nih bro, mereka bisa dibilang kota yang ya New York, Singapura ya. Konsepnya gubernur mau bikin the city never sleep, gitu bro, ya nggak? Jadi namanya Jakarta itu kota metropolitan, denyut nadi kehidupannya tetap ada. Cuman yang harus diperhatiin, Pak Pramono beresin dulu keamanannya, betul kagak ya bro? Iya, benar. Transportasi umumnya juga diberesin. Kalau perlu Pak, Satpol PP-nya yang dimulai dulu dari 24 jam supaya nyaman, aman gitu, ya nggak? Iya, benar. Betul nggak bro? Iya kak, kalau sistem keamanannya udah oke, transportasinya sudah terbentuk, lu bikin 24 jam juga sebenarnya nggak salah. Kita nggak bisa bandingin diri kita dengan orang yang kerjanya mungkin ada yang malam, ya nggak? Kalau kita mungkin kerjanya normal bro, betul kagak? Pulangnya yang nggak normal. Pulangnya nggak normal. Nggak tahu dah lu mampir kemana, gua kagak tahu dah tuh, ya nggak? Jadi nggak bisa kita nyamain jumlah penduduk ini, kita samain sama diri kita. Kita malam nggak kita ya nggak bisa gitu juga, betul kagak? Namanya mungkin Pramono gubernur kita pengen kayak Jepang gitu. Kalau kayak adik gua nih jam 1 pagi jalan aman bro di Jepang. Di Jepang ya. Temen-temen gua jogging malam semua, mulai start jam 10 malam semua aman gitu loh. Karena kita juga pengen dong ibu kota Jakarta gitu ya, kita beraktivitas aman, betul nggak? Bisa ada jaminan transportasi ada, betul nggak? Jujur-jujuran bro, dulu sebelum 98 kasus kerusuhan, kayaknya itu Jakarta aman, ya. Tapi sejak kerusuhan semua rakyat panik, takut, akhirnya tutupnya pada cepet tuh. Gue masih ingat waktu itu tuh, ya nggak? Nah kalau aman semua, kita nggak usah ngomong ini, kita mencontoh yang baik-baik dari negara luar, ya nggak bro? Amannya lah, nyamannya lah, bersihnya lah, betul nggak? Jadi kita bisa beraktivitas meskipun kita sometimes butuh waktu, kita jalan, kita tetap aman. Mau ke perpus tetap buka, kan kayak begitu. Cuman jeleknya memang di kita literasi bacanya tuh paling ancur mungkin se-Asia Tenggara, betul kagak? Gak usah ngomong dunia lah, Asia Tenggara aja ancur-ancuran, mana ada yang demen baca, kecuali buku yang lain gue kagak tahu dah tuh, lu yang paham dah tuh, ya nggak bro? Gak baca buku yang begituan, ya itu mah kagak ada di perpus, ya nggak? Jadi gue nggak mau nge-pro dan nge-kontra, cuman gue ngelihat goalsnya itu ke situ bro, dan itu menurut gue baik-baik aja, ya nggak? Nggak ada kok, ya nggak? Kita punya duit banyak. Jadi kalau Mas Pram ini pengen majuin Jakarta, ditambahin satpolnya semua security, duitnya ada, why not? Betul nggak? Daripada kita bikin Danantara kagak jelas bro, betul kagak? MBG nggak jelas, makasih bro. Iya, memang benar ya. Kita ini literasi bacanya itu di Asia Tenggara aja paling rendah masyarakat kita, ya, itu betul kok. Gitu. Jadi gini, kalau saya menyimak dari pernyataannya Pak Pramono, ini kan awalnya perpustakaan itu kan hanya sampai jam 5 sore apa jam 6 sore ya? Jam 6 sore Bu. Sebelumnya jam 6 sore. Terus sama Pak Pramono itu dijadikan sampai jam 10 malam. Iya kan, setelah jadikan 10 malam, Pak Pramono bilang kunjungannya itu naik, jadi naik 53%. Kunjungan orang ke perpustakaan di PIM Taman Ismail Marzuki itu naik jadi 53%. Karena faktor dari jam 6 ke jam 10 ya. Justru pada saat dijadikan sampai jam 10 malam itu kunjungannya malah naik 53%. Dan di pinggiran situ kan ada jualan-jualan itu.
mereka juga UMKM lah, mereka merasa terbantukan dengan sampai jam 10 malam karena mereka merasa penghasilannya juga bertambah. Tapi ini kan ada gerakan ekonominya bagus ya gitu. Gitu akhirnya ada yang bilang ke Pak Pramono, Pak 24 jam dong gitu. Perpus jadi 24 jam. Iya gitu, mungkin pertimbangan itu kan, tapi kan harus dilihat dulu berapa banyak sih menginginkan 24 jam. Apakah urgent untuk 24 jam? Iya kan, bagaimana keamanannya? Kita ini kan masih belum aman. Kan gitu. Jadi saya rasa ini kan kalau yang dibuat Pak Pramono ini kan untuk umum, bukan hanya untuk pelajar ya. Betul. Jadi dengan dinaikkan sampai jam 10 malam kan mungkin pekerja kantor yang pulang kantor mereka mampir ke pustakaan tersebut. Terus kemudian anak-anak kuliah juga, mahasiswa-mahasiswi itu mereka juga bisa ke situ gitu. Jadi kan untuk umum ya, bukan hanya untuk pelajar gitu kan gitu. Jadi saya rasa memang bagus kok sebenarnya gitu. Terus masalah taman juga untuk ruang interaksi, untuk kreativitas seni dan budaya, untuk olahraga, rekreasi dan sebagainya itu sebenarnya bagus gitu. Cuman bagi saya mestinya nggak perlu 24 jam gitu loh. Kayaknya nggak urgent untuk 24 jam gitu. Jadi dari sisi keamanannya juga seperti yang Pak Tony bilang, negara kita ini bukan seperti Jepang yang aman, ya kan. Indomaret aja 24 jam itu ada kasus-kasus kasirnya itu mereka masuk ya kan, mereka nyuri lah gitu, terus kasirnya juga dianiaya. Gitu. Jadi ya harus hati-hati sih. Paling saya rasa paling jam 10 malam masih bisa lah. Yang pertama gini Om, maksud baik ya kan, maksud baik, niatnya baik, tapi tentu yang menyikapi gitu ya. Dalam hal ini masyarakat kita ini kan mungkin dalam menyikapinya itu kan tentu beragam. Karenanya kebijakan pemerintah itu harus mengantisipasi ekses-ekses negatif yang mungkin timbul gitu. Ya kayak contoh gitu tadi kan, ya betul kata Bu Mahda tadi gitu. Minimarket yang 24 jam itu ya macam-macam kejadiannya gitu kan. Terus juga ini kan mencuat masalahnya ini kan ketika beberapa waktu lalu itu di salah satu taman di Jakarta Selatan itu kan digunakan untuk hal yang tidak baik. Itu kan ekses negatif yang nggak diantisipasi. Celakanya malah main salah-salahan antara Satpol sama Dinas Pertamanan. Nah itu masalah. Jadi artinya kan ini kebijakannya bagus, tapi antisipasinya belum. Mereka belum siap gitu. Jadi itu jelas itu. Jadi si pertamanannya bilang, oh saya kan ngurusin tamannya gitu. Itu harusnya urusan Satpol PP. Satpol PP mungkin mereka belum ada SOP terkait dengan ini karena ini kebijakan baru gitu kan. Karena ini kebijakan baru gitu kan. Nah itu jadi maksudnya sebelum kebijakan itu diterbitkan mestinya ya pihak-pihak yang kemungkinan terlibat ya duduk bareng dulu lah gitu kan. Kalau ini dibuka nih harusnya gimana kan gitu. Sehingga nggak ada tuh ekses negatifnya kan gitu. Nah terus kalau mau dibandingkan dengan Jawa Barat, sebenarnya seingat saya waktu itu di Jakarta itu pernah kok diterapkan jam wajib belajar dari jam 7 sampai jam 9 malam. Itu pernah Om. Gitu. Di gubernur sebelumnya itu pernah itu diterapkan seperti. Cuman masalahnya apakah itu bisa tersosialisasi dengan baik, apakah itu bisa terawasi dengan baik. Nah terus kemudian ekses berikutnya ini bisa aja nanti orang-orang yang berwenang, orang kita ini kan gampang memanfaatkan situasi Om, gitu kan. Misalnya Om jadi ya keamanan di sana gitu kan, terus saya bujuk-bujuk, ayolah Om tolonglah kami nih kan gitu, cariinlah tempat yang bagus kan bisa aja gitu kan. Nah itu dampak itu juga harus diantisipasi juga Om gitu. Jadi begini, ya banyak orang yang setuju bahwa yang namanya jam malam itu apalagi sampai kan sebenarnya kan sudah tahu nih orang nih yang namanya jam rawan itu kan sekitar jam 1 sampai jam 3:30 pagi ya. Iya, betul. Itu sudah tahu, orang itu sudah tahu, dan dari pihak kepolisian pun sudah tahu bahwa yang namanya jam kerawanan itu jam 1 sampai jam 3:30, bahkan jam 12. Mulai dari jam 12. Nah, sekarang begini.
tujuan dibukanya taman dan perpustakaan itu tuh untuk siapa? Untuk pelajar kah? Atau untuk orang dewasa kah? Itu kan harus dikelompokkan, bener nggak? Kalau misalnya pelajar itu kan berarti dari SD sampai SMA, taruh aja begitu ya. Nah, apakah diperbolehkan oleh orang tuanya malam-malam sampai jam 3:30? Kira-kira bagaimana? Gitu kan? Ya kan? Itu satu. Nah, karena apa? Ya karena kan jam kerawanan yang saya katakan kan ada beberapa ekses di situ. Ya toh, transaksi. Ya memang tadi ada yang bilang, oh kan bisa transaksi itu di kepolisian di mana? Iya memang, gitu kan. Tapi sekarang tujuannya apa? Terus yang kedua, kita itu berbeda dengan negara-negara yang sudah maju. Kita ini masih ekonominya masih mengalami hal yang buruk, gitu kan. Jadi kayak misalnya, oh malam-malam. Sekarang saya tanya, apa aja transportasi malam? Sampai subuh 24 jam gratis, ada nggak? Ada. Baik, itu berarti sudah baik, gitu. Nah, cuman kan sekarang kan bagaimana ini eksesnya ini untuk siapa, gitu kan? Nah, soalnya apa? Kita kan sudah punya tuh perpustakaan yang depan Monas itu ya, perpustakaan nasional, yang dimana orang itu bisa download, ya toh? Bisa download buku, ya toh, di lewat perpustakaan, bener nggak? Digital, perpustakaan digital itu ada, kan betul. sudah ada kan? Betul. Nah, saya juga udah pernah. Kenapa nggak itu digunakan? Kalau yang saya baca maksud tujuannya Pak Pramono ini kan karena apa? Karena untuk mengatasi orang-orang ini nggak mau baca buku, tapi lebih pada literasi digital, lebih ke digital, bahasanya begitulah. Tapi kan nggak bisa, karena zamannya kan sudah lain, gitu kan? Karena apa? Karena juga kan kita harus juga efisiensi waktu, efisiensi dana dan sebagainya, dari keamanan. Jadi kalau menurut saya untuk jangka panjang ini benar-benar harus dipikirkan, bukan hanya semata-mata ini program hanya untuk nganukan 70% APBD aja. Gitu loh. Jadi jangan, tapi ini maksud saya itu jangan program karena Pak Pramono jadi gubernur abis itu selesai. Nah, ini loh. Ini yang menurut saya pemerintah juga harus menghargai uang. Jangan kemudian menghambur-hamburkan ini untuk ini dan seperti itu. Kalau misalnya banyak perusahaan yang bangkrut, mereka mau digaji sama siapa? Itu loh. Iya, kalau saya lihat sih, kalau untuk kasus di Indonesia sih jam malam saya lebih setuju ya, karena memang tingkat kerawanan tuh memang tinggi gitu. Walaupun walaupun sekarang mungkin tergantung juga ya wilayah mana gitu ya. Terus yang kedua juga transportasi yang tadi Transjakarta, memang ada di 13 titik, cuman nunggunya lama Pak. Iya benar. 30 menit kan daripada waktu siang. Iya benar. Sehingga kan juga itu juga jadi hambatan baru ya. Iya. Terus di sisi lain juga sebenarnya sih kalau dia sampai harus 24 jam, ya tentunya ada porsi tidur juga ya, orang perlu istirahat kan. Artinya kalau kita nerapin 24 jam kan perlu ada sumber daya manusia juga kan yang mengawasi itu juga satu biaya tambahan gitu yang perlu dipikirkan kembali gitu. Artinya yang wajar-wajar aja lah, misalnya ya jam buka misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 10 itu saya rasa udah cukup ya. Artinya setelah lewat dari jam 10 malam ya dia harus ini ada di rumah gitu. Kan dia juga harus melakukan kegiatan esok hari gitu. Nggak melulu bergadang, itu aja sih Pak. Ya yang namanya karakternya beda ya. Bisa stylenya beda.
daerahnya beda, masalahnya beda. Tapi aku lihat ada persamaannya. Apa tuh, Pak? Persamaannya, Pak Deddy Mulyadi ini bisa masuk ke segala macam kelas sosial, golongan dan lain-lain. Demikian juga Pak Pramono, sama aja bisa diterima di semua kalangan. Terus yang paling penting lagi adalah dua-duanya sama mau mengembangkan sumber daya manusianya. Ya. Yang satu lewat perpustakaan, yang satu lewat disiplin masuk barak. Iya. Katanya, kata Mbak Nena tadi, bapak-bapak juga mestinya dibahas. Jangan apa, ngeri, Pak. Emang Bapak mau, Pak Jumaidi? Jadi ya saya pikir dua-duanya memang mestinya nggak perlu dipertentangkan ya. Walaupun pada dasarnya saya sangat senang kalau ada kompetisi secara tidak langsung antara kepala daerah untuk memajukan daerahnya. Kalau enggak, di kita pejabat-pejabatnya enak-enak semua tuh. Jadi kalau ada semacam pejabat yang cukup bagus, sukses, dijadikan patokan, dijadikan bahan perbandingan, nah itu baru seru. Oke. Saya pikir memang ini dua-duanya kita mesti tunggu beberapa saat hasilnya, karena ini kan tidak bisa kita ngomong yang ini benar, yang ini salah, yang ini salah, yang ini benar gitu. Dan kalau toh memang itu bisa dikawinkan juga bagus juga. Kalau lagi malam libur ya itu bolehlah gitu loh. Bukan berarti kan setiap orang harus setiap malam di luar juga gitu. Artinya ini mungkin bentuk terobosan yang memang kita tunggu gitu loh. Cuma untuk hasilnya ya jujur saya lagi ngamatin memang Pak KDM ini berhasil apa enggak, mulai dari gebrakan dia di barak dan lain-lain ini, karena memang jangan-jangan memang Indonesia membutuhkan itu gitu loh. Kalau kita ngomong kan pakar-pakar kan, wah ini cuma ngomong doang gitu loh. Artinya kita lihat kenyataannya kan ya tawuran semakin marak dengan berbagai cara dan ininya ya, artinya jenisnya gitu, mulai dari lewat metos dan lain sebagainya. Itu yang terjadi, faktanya kan memang masih tambah marak gitu loh. Nah cuma ini ada gubernur yang dua-duanya ini dengan cara yang berbeda, apa karena memang lokasi yang berbeda menentukan cara yang berbeda atau bagaimana. Kita lihat kalau memang dua-duanya bagus ya berarti dua-duanya bisa dijalankan. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih cenderung ke konservatif, ke caranya KDM gitu loh. Karena kelihatannya ya jujur ya, saya mau didik anak pun juga pengennya seperti itu gitu loh. Karena niat dan peluang nih, ini kan peluangnya nggak dikasih. Kalau niatnya ada, peluangnya nggak dikasih, ya nggak jadi kan gitu loh. Sementara yang satu, ya dia pengennya niatnya bagus, peluangnya ada, walaupun niatnya dianggap semua orang bisa bagus gitu, padahal ya kita nggak tahu kan gitu. Jadi ya kita tunggulah kesimpulannya. Terima kasih. Mbak, kalau saya sih itu saya lebih setuju sama KDM ya. Dari cara dia menangani dan maksudnya dia itu jelas demi kebaikan itu anak-anak muda semuanya. Yang banyak yang tawuran lah, apa yang nggak jelas lah ini ya. Tapi dengan begitu mereka akan diajarin bukan secara militer kasar, tapi secara perasaan. Kenapa sih sampai diajar seperti itu, supaya mereka juga tahu cara menghormati orang tua bagaimana, menghormati masyarakat bagaimana, bersosialisasi di masyarakat bagaimana, dan masa depan mereka itu seperti apa. Saya rasa pasti seperti itu. Tapi kalau Pramono sama Rano Karno, saya lihat mereka memang pendidikan perpustakaan itu bukan tidak jelek, bagus. Tapi tujuan utamanya apa? Kalau cuma dikasih perpustakaan, terus nggak dia cuma digituin doang, terus anak orang belum tentu ada yang mau, paling yang tertentu yang mau sampai 24
ada gunanya apa enggak? Mesti dilihat juga. Jangan sudah habis anggaran banyak, tapi ternyata kosong perpusnya. Yang harus mereka lakukan, kalau menurut saya sekarang, banyak tuh tawuran lah, di Matraman lah, di mana, perang antar kampung lah, itu yang harus mereka tangani. Bagaimana caranya? Kalau saya lihat KDM gebrakannya udah bagus ya sebenarnya semua. Tapi kalau saya lihat seperti Pramono sama Rano, nggak kedengaran apa-apa tuh. Cuma ngoceh-ngoceh doang, nggak jelas ya. Menurut saya seperti itu. Kita perlu action, bukan perlu ngomong doang. Rakyat Indonesia banyak pinter kok, tapi kadang-kadang perlu dididik, benar-benar ada actionnya, baru bisa. Kalau nggak cuma ngomong doang, diabaikan semua kayak angin lalu. Gitu aja, Mbak. Ya, satu sukanya anak malam, satu sukanya anak siang. Iya. Jadi anak jalanan kayak lagunya Chris aja, Mbak. Jadi anak jalanan nanti. Gitu ya. Oke. Cuman apa ya? Gubernur di DKI ini kan apa namanya? Itu kan dia memang tugas partai, Mbak, Boneka partai. Jadi apapun yang dilaksanakan itu harus perintah dari pusat. Kayak kan sih sebenarnya Pak Bang Dul nih, dia nggak setuju dengan perintah yang dia keluarkan sendiri gitu. Cuman karena perintah dari juragan partai kayak gitu, ya mau nggak mau dia harus ikutin kan, daripada dipecat nanti. Gitu ya. Karena gini, setiap kebijakan apapun yang diambil oleh Pak KDM ya, itu pasti akan bertolak belakang dengan kebijakan yang diambil kemudian oleh si gubernur ini di DKI ini. Dalam hal apapun itu, saya nggak tahu apakah ini sekedar untuk counter counter atau sekedar untuk apa namanya, untuk ambil suara rakyat di 2029 besok atau apa, saya juga nggak tahu. Cuma yang pasti bahwa sangat disayangkan jalan yang mereka ambil itu kurang bermanfaat bagi rakyat, terutama rakyat kecil ya. Itu sangat disayangkan sih. Kalau mau malah itulah coba jejaknya Pak KDM, apalagi di Jakarta ini kan sudah banyak apa namanya, banyak trouble, banyak kota metropolitan, banyak sekali anak pang, anak putus sekolah atau apa segala macam. Kalau bisa mereka itu malah dirangkul, dia akan dijadikan satu. Ya kalaupun nggak bisa untuk menyekolahkan secara resmi, paling nggak kasihlah sebuah rumah atau wadah kayak semacam rumah singgah ya, untuk berkumpul para anak-anak terlantar, anak-anak yang putus sekolah atau broken home gitu, dijadikan satu tempat. Kemudian coba digali potensi mereka tuh apa sebenarnya, kemudian diarahkan, jangan sampai berkeliaran di jalan. Ada yang cuma bawa gitar, ada yang cuma modal apa namanya, kecekan. Bukan ada yang cuma bukan ada yang cuma sekedar pakai boneka pang itu Mbak ya. Kadang-kadang kalau mereka tuh aduh ini apa sengaja dibiarkan oleh pemerintah atau apa itu juga nggak tahu gitu. Terus kalau bisa sih ya, kalau mau jangan taman aja, jangan buka lah. Coba sekali-kali tuh bikin gebrakan, karena kan seumur-umur belum pernah tuh yang namanya pemerintah kota Jakarta buka 24 jam. Iya, benar. Ini ukurannya usia Surabaya. Kita ada 2 gubernur ya dan ketua. Giliran pensi malam, saya pensi pagi gitu kan. Atau kalau enggak, coba kepala dinas juga suruh ikutan tiket jam berapa sampai jam berapa gitu. Saya rasa kan masyarakat akan lebih apa ya? 24 jam Jakarta ini ya. Harus 24 jam juga pembagian kerjanya ya. Iya, betul. Karena kalau cuma taman jaga sementara enggak ini pemerintahnya memberi ya sama juga Mbak, kosong-kosong juga, ntar ujung-ujung cuma ngabisin anggaran lagi kayak pemerintahan yang sebelum-sebelumnya. Ya, kalau Jawa Barat bicaranya kan merespon keprihatinan, merespon keprihatinan atas kondisi anak-anak muda ya yang jadi segmented kan. Ya kalau Jakarta misalnya 24 jam perpustakaan, apa goalsnya, apa narasi yang mau diangkat? Kalau sekarang hari ini di pinggiran Jakarta juga masih banyak yang teriak. Ini kan inline sama Jakarta punya kebijakan-kebijakan yang nyeleneh, kayak segala di pub lah nggak boleh ngerokok lah. Ini nggak apa ya, kurang efektif lah. Bukan saatnya hari ini pemimpin daerah tuh ngajarin hal yang kaitannya sama euforia. Hari ini buat keprihatinan, kanan kiri lagi pada perang, harusnya ya bagaimana buat bersikap, buat nyiasati, buat persiapkan diri kan begitu. Buat the next generasi, buat lebih kuat. Jakarta yang harusnya jadi barometer buat semua ya harusnya lebih arif lah, lebih, apalagi gubernurnya kan orang Jawa tuh kan.
Gitu loh, Mer. Nggak ada yang salah dengan kedua ini ya. Iya. Cuma kan kita mau pakai pendekatan apa. Kalau mau militeristik, boleh-boleh aja ya. Mendidik disiplin segala macam ya. Kalau mau bikin 24 jam perpustakaan itu juga oke-oke aja. Kita mesti buka mata. Jakarta ini 24 jam. Banyak yang kerjanya juga sampai malam ya. Banyak. Jadi kita jangan sempit dengan pakaian kita melihat orang lain. Lu kesempitan, lu kegedean bajunya. Salah. Ya, mesti buka mata. Melihat dunia itu lebih jelas ya. Ini nggak ada yang salah ya. Dua-duanya nggak ada yang salah. Tapi kalau kita menarik-narik ini dengan sama partai lah, sama apalah, sama si inilah, sama si itulah, aduh, kayaknya udah keracunan politik ya semua. Kita objektif aja. Lihat ini nothing wrong with it. Yang masalah adalah kalau ada pemimpin ya, saya curious nih, memindahkan 4 pulau itu tujuannya apa? Kan dua-duanya NKRI. Kalau dia benar itu pemimpin nasional, mau dia Sumut, mau dia Aceh, dua-duanya NKRI toh. Kenapa sih itu mau dipindahin itu 4 pulau? Ada apa di balik itu? Pikiran saya ke arah ekonomi ya, ke duit, bunyi duit. Nah, itu pemimpin yang berbahaya menurut saya. Kita mesti komentarin dan kritik itu. Tapi politik yang culas, yang pengkhianat, itu yang merusak bangsa ini. Idenya bagus ya, cuman pelaksanaannya nih kalau sampai 24 jam mah udah pasti nggak bener, Mbak. Orang kan namanya kerja aja juga punya waktu jam 8 jam selesai. Ya kan, masa orang suruh baca malam-malam, tengah malam. Ntar dia bukan baca buku, dia ngedugem lagi di dalam. Ya kan, dari sisi pemborosan udah pasti. Pengawasan juga nanti jadi masalah. Ya kan, orang mau harus kerja kan mesti istirahat. Emang pelajar nggak perlu istirahat? Ya semua juga begitu, mana ada sih? Jangan bilang di perpustakaan umum, Mbak. Perpustakaan sekolah aja kan ada jam kerjanya. Ya kan, coba deh pakai logika lah. Jangan, kalau mau ikutin Pak Dedi yang bagus ya kita ikutin. Tapi jangan kita lebay gitu. Yang penting jalanin yang sesuai, yang benar dulu, awasi dulu. Nah, kita memang, saya terus terang kagum sama Pak Dedi ya. Itu gubernur yang baru ini. Aduh, kalau saya bilang tuh mestinya menteri, kepala daerah, siapa namanya, bupati, wali kota, itu mesti ikutin contoh beliau. Itu salut saya sama dia. Kalau ada 10 gubernur yang kayak begini aja nih, Mbak, di negeri ini, Mbak, ini makmur, Mbak. Dan semua masyarakatnya tuh terbantu banget gitu loh. Ya, mudah-mudahan lah ya. Jadi Pak Pramono jangan yang 24 jam lah, yang 8 jam dulu lah. Ya, ikutin yang baik dulu deh. Ya, tadi yang berbicara sebelumnya itu sudah bagus ya. Panjang lebar, poinnya juga penting-penting. Bu Nena, kalau misalnya perpustakaan dibuka 24 jam, siapa yang pergi baca? Itu dia kan baru saya bilang. Perpustakaannya itu, betul, perpustakaannya itu, apakah buku-bukunya adalah buku-buku yang paling up to date? IT, teknologi, energi terbarukan, dan lain-lain. Lalu siapa yang pergi ajarin mereka? Yang pergi baca itu siapa? Jadi menurut saya bikin satu program, itu harus tahu yang mau dituju itu komunitas yang apa, sehingga bisa lebih tepat sasaran. Nah, berikutnya itu taman 24 jam. Sekarang RPTRA saja 5 tahun terakhir itu tidak terurus. Lampu mati, rumputnya banyak, toiletnya itu juga macet. Akhirnya apa? Ya tadi ngomongin itu bahwa jadi tempat angker. Kalau sudah gelap-gelap, nanti anak-anak muda, baik yang narkoba maupun tidak narkoba, yang pikirannya agak ini sedikit, udah bermasalah sudah di taman itu. Jadi menurut saya, apa yang ada itu dibenahi dulu. Tidak usah bikin yang baru-baru. Yang
yang sudah ada itu dibenahin dulu. Kalau sudah bagus baru tambah lagi kan begitu ya, manusia kerja kan begitu ya. Yang sudah tidak bagus ditambah bagus dulu, tambah bagus dulu. Oh ternyata akhirnya sudah punya pengalaman, baru diperluasan, ditambah lagi yang bersih, yang nyaman. Tapi kalau misalnya perpustakaan 24 jam sama taman 24 jam, itu kita sebagai warga DKI tidak setuju lah. Nah, lalu Pak Pram juga harus hati-hati itu. Pak KDM itu Provinsi Jawa Barat besar, warganya 40 juta. Jadi setiap kali kebijakan yang pro kontra yang langsung bisa menyentuh warga masyarakat, itu jadi perbedaannya yang sangat mencolok sekali. Bagi itu ya yang tadi ngomongin bagi Banteng Merah ya, itu harus provinsi yang berdekatan, lalu pro dan kontra. Satu mau 24 jam, satu lagi pembatasan yang ibu-ibu, bapak-bapak mungkin senang itu, bahwa anak saya itu sudah ada pemerintah daerah yang ikut membantu. Kalau yang nakal-nakal apa semua dimasukin ke barak, setengah tahun keluar di desa militer, ya pasti kapok itu anak-anak. Mana berani main handphone, mana berani narkoba, nakal pukul orang tua atau nggak berani. Jadi itu menurut saya Pak Pram itu di DKI harus ada kebijakan-kebijakan seperti itu. Ya tidak usah tiru 100% karena DKI itu yang tadi pembicara sebelumnya itu sampaikan sudah poin-poinnya. Satu, yang DKI banjir-banjir, pasar-pasar yang pungutan liar, abang-abang yang tidak ada kerjaan, anak-anak yang tidak ada kerjaan, yang peminta-minta, itu yang real sehari-hari. Lalu bantu orang tua di rumah itu anak-anaknya yang main HP terus, tidak bekerja, nganggur, yang menjadi sampah masyarakat, bahasanya maaf. Itu yang paling real. Ditambah sama kalau Pak Pramono itu mau kebijakan-kebijakan yang akan nanti mewariskan sesuatu, ya belajarnya sama Malaysia, belajarlah sama Singapura, belajarlah sama China. Di ibu kota pusatnya itu apa yang mereka lakukan. DKI macet tidak terurus, sampah tidak terurus, pasar-pasar tidak terurus, rumah sakit juga sama. Banjir di Jakarta Utara mendekati ini semua tidak terurus. God tidak terurus. Masuk ke God, sekali-sekali terjun masuk ke God. Seperti zaman dulu Gubernur Pak Jokowi masuk ke God, lihat, maksudnya bukan untuk ini loh ya, bukan untuk maksudnya kita hanya ngomong ekstrimnya lah, karena dia sudah terlalu ekstrim nyaman. Kita harus ngomong ekstrim yang memang bekerja keras punya, bukan harus masuk ke God. Tapi kenyataannya memang mampet, macet, airnya itu tidak bisa ngalir. Akhirnya Jakarta sebentar hujan sehari saja itu sudah nggak usah setengah hari, 3 jam 4 jam saja itu sudah. Jadi menurut saya kebijakan yang lebih real, karena anggaran APBD DKI itu kan besar sekali ya, besar sekali. Menurut saya ya Pak Pram itu sama wakilnya siapa? Mas Rano Bang Dul. Itu banyak sekali yang bisa dikerjakan. Ya banyak sekali, tidak usah yang inilah yang seolah-olah itu kebijakan yang murni dari mereka, tidak usah lah. Yang ada saja diperbaiki, dilanjutkan, diteruskan, nanti ditambah pelan-pelan ditambah. Lalu kalau memang mau bikin 1-2 yang anggarannya tidak terlalu besar tapi bisa menyentuh seluruh rakyat ya. Terutama masalah yang di depan mata itu selesaikan dulu, baru tambah-tambah yang lain, program yang lain. Kita sih sebagai warga Jakarta sih saya sangat hormati Anda ya, sebagai ya oke lah dengan bikin kebijakan ini. Gimana kalau bisa belajar dari Kang Deddy deh. Kalau Kang Deddy melakukan kebijakan jam malam itu dia seperti ikutin cara Jepang. Jepang juga begitu. Kalau di bawah 18 tahun diterapkan jam malam. Jadi at least jam 8 malam sudah harus balik ke rumah, nggak boleh keluyuran di mana-mana. Itu betul itu, karena ya meningkatkan kedisiplinan pertama. Kedua, belakangan tahu dong balap liar di mana-mana, suka keluyuran itu, orang pada pemuda-pemuda pada pesta miras dan lain sebagainya, itu kan sangat meresahkan sekali. Ya itu betul. Nah ya kalau bikin perpustakaan 24 jam dan lainnya, wah sebenarnya kayaknya kurang efektif deh. Emang siapa yang mau pergi baca buku di dalam malam hari jam 11 jam 12 subuh gitu? Semua pada main handphone semua. Memang sebenarnya boleh, tapi paling ya diberlakukannya dibatasin aja jam berapa sampai jam berapa operasionalnya.
Kalau soal buka taman Petra seperti Ahok dibuat itu sih boleh aja. Nah, cuman balik lagi, apakah kita sanggup nggak? Maksudnya, soalnya untuk mengontrol hal seperti ini sih nggak gampang loh. Masalahnya kalau Petra dibikin lagi sih hal baik, tapi masalahnya pengemis lah, gelandang pengemis tuh yang mengganggu itu ya banyak PSK juga PSK. ya. Terus sama apa ya, pasangan pemuda-pemudi mesum-mesuman, wah itu sangat-sangat bersaing sekali Ya, gitu dan kita sebagai pengawasannya warga ada di gitu. siapa kalau itu tengah malam gitu ya? Iya. Nah, juga satu hal lagi, kepolisian harusnya patroli sekitar-sekitarnya gitu. Jadi istilahnya ya kalau boleh lah Mas Pram, ikutilah cara yang Kang Deddy lah seperti apa. Kang Deddy sebenarnya kalau dalam sosok saya sih dia seperti Ahok yang kedua gitu. Kalau dari saya pribadi sih, jadi gini kan Nena, dalam membuat suatu keputusan itu tentunya kita nggak langsung, harusnya tidak langsung ambil hanya untuk popularitas. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya dikaji dulu. Kalau tadi seperti Pak Edwin ya sampaikan ya, apakah efektif perpustakaan dibuka sampai 24 jam? Sementara minat baca masyarakat kita, literasinya aja rendah. Iya, betul. Ya kan? Minim sekali. Nah, nanti yang ada kalau misalnya perpustakaan atau taman baca itu dibuka, ya tadi seperti itu yang disampaikan, kalau di taman baca mungkin ada aja gangguannya. Kalau kan karena taman ya sifatnya lebih terbuka ya? Gitu. Jadi bisa jadi ada ya tadi yang disebutin dah saya, gelandangan, pengemis, atau bahkan kali-kali ada yang malah dipakai untuk tujuan yang ya kupu-kupu itu loh ya, yang nggak benar. Kupu-kupu yang datang malam hari. Oke, terus? Betul. Nah, sementara kalau benar-benar perpustakaan yang memang ruangannya tertutup, nanti tahu-tahu ada yang tanya Kak Nena, sudah malam apa sudah tahu? Kak Nena tahu kan itu? Tahu. Sudah malam apa sudah tahu? Tahu. Mesti Kak Nena nggak pernah nonton film horor gitu. Habis aku kalau nonton film horor, kalau lagi takutan bingung mau pegangan siapa? Itu Oke, kan lanjut. tagline-nya film horor dosen goib. Iya. Oke, terus? Iya kan, sudah malam apa sudah tahu. Jadi gini kan Nena, kalau saya sebetulnya lebih lebih menyetujui ya, lebih setuju yang dengan pembatasan ya. Karena gini kan Nena, kalau untuk pelajar-pelajar, untuk yang siswa-siswa yang masih usianya kurang dari, tadi disampaikan kurang dari 17 tahun ya, atau ya enggak tahu lah, kita kan kebijakan mungkin bisa kita adaptasi, kita sesuaikan. Tetapi yang paling penting tentunya pusatnya adalah keluarga. Jadi sebisa mungkin itu keluarga adalah sebagai tempat pendidikan yang pertama buat anak-anak, dan juga tempat pendidikan utama buat anak-anak mereka. Nah, kalau misalnya dibiarkan dalam waktu 24 jam, kesempatan mereka untuk bisa berkumpul, untuk bisa berkomunikasi dengan keluarganya ini yang tidak didapatkan Kak Nena. Gitu. Nah, makanya kan kita sering sekali lihat fenomena anak-anak itu lebih dekat sama ART-nya atau babysitternya atau siapalah, pokoknya di luar orang tua. Padahal sebetulnya orang tua itu kan bisa memberikan istilahnya figur atau teladan yang menjadi istilahnya role model bekal buat anak-anak kan gitu loh. Nah, kenapa istilahnya kita nggak usah jauh-jauh sih Kak Nena, kita kadang mengharapkan anak-anak kita umur berapa itu sudah jago, ini sudah bisa menghafal rumus macam-macam,
Tetapi kita lupa bahwa pendidikan karakter, lalu pendidikan etika, moral itu yang istilahnya bisa diajarkan oleh orang tua melalui nggak perlu teori kan Nena, tetapi melalui mencontohkan diri dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu sih Kak Nena lebih penting ya, karena tidak bisa dipungkiri pengaruh gadget itu kan juga sangat merusak gitu loh. Jadi lebih setuju untuk yang ada pembatasan, walaupun mungkin pelaksanaannya mungkin bisa lebih fleksibel gitu aja kan Nena. Punya style masing-masing ya Mbak ya, gaya style masing-masing. Cuma yang buat catatan Mbak, kalau jam malam itu sebetulnya sudah diberlakukan sejak lama juga ya di 9 provinsi lainnya ya. Contoh salah satunya di Jogja ya. Karena waktu saya studi di sana itu, saya kuliah di sana itu sudah di jam malam Mbak. Jadi jam 8 ke atas itu memang itu semua namanya juga kota pelajar ya dulu ya, kota pelajar. Jadi memang harus ada pelangnya. Iya, jadi kalau betul. Di kampung-kampung itu ditempel ya. Iya kan. Jadi kalau dari kampus tuh saya mau ke arah kan saya kos di belakang kampus ya, itu udah ada pelangnya jam malam, jam 8, pokoknya di atas jam 8 itu udah udah harus, kalau nggak ada keperluan mendesak gitu ya, beli makan apa itu memang sudah 9 provinsi juga sudah memberlakukan, termasuk Jawa Barat gitu ya. Tujuannya sih positif ya Mbak, karena biar ya bocah-bocah kalau keluyuran malam-malam tuh ngapain gitu kan ya, lebih banyak dampak negatifnya nanti ya, entah itu banyak ya rawan kejahatan, rawan kriminal macam-macam ya, rakaruan lah kalau udah malam itu. Nah lagi kalau pelajar, mahasiswa kan ya tugasnya belajar bukan keluyuran gitu. Nah itu, nah kalau untuk Mas Pram ini, kalau untuk RPTRA, kalau saya sepakat ya RPTRA ditambah gitu ya. Selain semakin menambah ruang terbuka hijau, ya kan kita kan minimal 30%. Tapi kan ini kan memang kurang ya, masih kurang untuk DKI juga. Nah tapi kalau jam operasionalnya 24 jam kok kayak rumah sakit ya. Rumah sakit bisa apa-apa ya Mas Ramidi ya Mas. Aku dulu pernah loh ngajak jalan ya, pas malam sama anakku. Nah di kursi-kursi taman itu biasalah ada ya begitulah orangnya. Anakku nanya, mama itu ngapain? Mati deh gue. Ya makanya kok aneh-aneh kok ono sing apa kuwi not butterfly. Ya pasti itu lebih ini ya. Mungkin kalau untuk menambah literasi, dan kan perpustakaan nasional, perpustakaan daerah kan juga ada jamnya ya Mbak. Sampai jam 11 malam kalau nggak salah itu. Iya, itu kan juga ada jam operasionalnya gitu ya. Kalau saya rasa dibatasi lah ya. Kalau untuk RPTRA ditambah monggo. Cuma kalau jam operasionalnya saja mungkin dibatasi gitu. Karena memang ruang terbuka hijau itu sangat sulit di Jakarta ya. Nah saya usul nih, kalau misalnya seperti contoh ya Mbak ya, kalau kebetulan saya di Jakarta, jenenge tok kebun jeruk, tapi kebun karo jeruk ra ono gitu toh Mbak ya dah. Nah kebun nanas embun ning ndi kuwi nanase. Betul. Tapi yang bener Pondok Indah ya, indah semua pondoknya. Ya ono kuwi kalau Pondok Indah. Oke. Nah iya, jadi memang jam operasionalnya saja lah dibatasi ya. Kalau perlu memang tugas pelajar dan mahasiswa adalah belajar. Jadi yang dari 9 provinsi itu ya monggo diikuti aja. Kalau yang baik ya nggak apa-apa lah, kita nggak usah gengsi, kita ikut gitu ya. Mungkin itu saja Mbak. Kalau saya melihatnya sih ini soal perilaku masyarakat yang berbeda ya Mbak. Jadi kalau Jakarta itu kan perilaku masyarakatnya sudah hampir 24 jam beraktivitas. Sedangkan kalau Jawa Barat itu kan macam-macam ya. Jawa Barat kan wilayahnya dari mulai Cirebon sampai ke Bogor, kemudian dari Tasik sampai ke Bekasi, ke Indramayu gitu kan. Itu kan macam-macam. Mungkin yang gagas sama Gubernur DKI itu kan lebih kepada bagaimana dia memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang perilakunya sudah hampir 24 jam itu ya. Memang ada konsekuensi-konsekuensi, misalnya jaminan keamanan, kemudian juga layanan publik di perpustakaan, di taman itu
soal kebersihannya juga harus dijaga gitu. Dan itu saya pikir nggak ada salahnya, karena memang ketika kota semakin berkembang ya dia kayak Jakarta kan pendapatannya kan surplus sedemikian besar sehingga dia bisa kemudian mengaktifkan pegawainya, Satpol PP-nya ditambah untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, menjaga keamanan, kemudian yang di perpustakaan juga mungkin model shift-nya gitu. Sementara kalau yang di Jawa Barat ya modelnya masih top down ya. Jadi instruksi gubernur. Kalau tadi yang disampaikan siapa tadi itu kan kalau Jogja kan gerakan, lebih ke gerakan. Betul, kalau gerakan kalau gerakan itu kan mengajak masyarakat, kemudian melalui RT RW ada jam malam di RT RW-nya, setiap saat masyarakat setiap bulan orang tuanya bisa kumpul membicarakan bagaimana lingkungan itu bisa menjadi lebih kondusif. Jadi modelnya gerakan kalau yang di Jogja. Kalau ini Jawa Barat lebih kepada instruksi ya, instruksi. Saya pikir kalau instruksi itu mungkin wilayah seluas Jawa Barat itu agak susah ya. Saya lebih ke gerakan gitu, jadi mengaktifkan di tiap-tiap kabupaten kota gerakan itu dimunculkan supaya orang tua itu aware gitu. Ya, meningkatkan kesadaran ya. Bagi wilayah-wilayah yang lingkungannya adalah model perkotaan, kayak misalnya Bekasi, kemudian Tangerang maksudnya Banten ya, Bogor, gitu, yang wilayahnya sudah perkotaan, Bandung, Cimahi, itu mungkin model yang top down kayak KDM itu udah benar itu. Jadi harus ada operasi-operasi untuk kemudian mencegah perilaku para remajanya, pelajarnya supaya tidak nyimpang ketika di malam hari gitu. Saya kira itu Mbak. Jadi karena memang dua. Kalau Semarang gimana Pak Agung? Kalau Semarang gimana? Kalau Semarang sih so-so aja ya. Jadi kayak kemarin misalnya tetap ada itu. Kalau Semarang ada istilah itu ya, kreak-kreak itu ya. Yang kalau malam kreak-kreak itu anak-anak yang konvoi itu ya. Ya itu masih ada sih gitu. Jadi nggak ada perintah untuk jam malam, nggak ada. Tetapi beberapa lingkungan itu memang aktif kayak di Jogja gitu. Ada jam malam bagi pelajarnya. Artinya masyarakat juga ikut berpartisipasi pada lingkungan-lingkungan RT sendiri gitu. Jadi Semarang cenderung mix ya gitu. Antara Pak Pramono Anung dengan KDM, karena berbeda wilayah dan juga tidak pemikirannya nggak sama, biarin aja. Karena mungkin Pramono Anung melihat kota kita ini kota metropolitan global, Jakarta itu kota global. Jadi seperti disamakan seperti di luar negeri lah. Jadi banyak orang yang tidurnya malam. Anak-anak kalau kuliah itu bikin bacaannya itu malam, nggak siang. Jadi seperti kalong gitu loh. Nah itu mungkin Pramono juga mengacu kepada dia waktu dia kuliah di ITB dulu. Mungkin itu. Jadi dia memberikan surprise seperti itu. Jadi Pramono Anung itu mungkin mengacu pada juga di luar negeri. Karena anak-anak sekarang ini banyak kan pada begadang nyanyi-nyanyi nggak karu-karuan, minum-minuman begitu, baik ke perpustakaan, dibaca buku sampai pagi. Jadi pengetahuannya jadi banyak. Jadi nggak bisa samakan dengan KDM. KDM mungkin jam malam ya itu berbeda lah sama, karena itu Jawa Barat, ini DKI sama Jawa Barat kan berbeda. DKI itu kan Jakarta ini kan udah kota global, kota internasional. Kalau Jawa Barat kan belum disebut kota internasional, bukan disebut kota global. Itu aja. Makasih. Saya setuju dengan penelpon pertama, ya betul lah, kita nggak usah banding-bandingkan. Tiap wilayah punya ciri khasnya masing-masing. Saya rasa kita tinggal lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Yang jelas KDM ini sedang naik daun sekarang, kita doakan saja KDM menjadi presiden RI mungkin lah ya.
supaya NKRI ini tambah baik, bukan tambah terpuruk begitu. Terima kasih. Sistemnya Pak KDM itu ada baiknya, cuma mungkin untuk mau diterapkan di Jakarta itu mesti dipilah-pilah. Jadi yang bandel-bandel nih, yang tawuran, mungkin dia ini perlu dididik begitu. Karena kalau dididik dengan caranya dinasihatin di apa, itu mungkin dosanya belum tentu bisa berhasil. Harus dengan cara sistem militer. Jadi mungkin di Jakarta nggak semuanya seperti itu. Nah, jadi lihat tuh yang tawuran-tawuran, anak-anak pelajar yang tawuran, nah itu dididik, masukin ke barak militer. Jadi supaya mereka itu bisa jadi anak yang lebih baik. Mungkin begitu kira-kira, Bu. Budayanya kan beda juga. Jakarta itu kan metropolitan, oke, dan lebih homogen. Sementara Jawa Barat tentu merasa homogen DKI gitu loh. Dan memang juga kenyataannya di Jawa Barat kan ya terlalu banyak yang bandel-bandel gimana, memang harus seperti yang dilakukan oleh KDM itu jauh lebih bagus, lebih baik dibandingkan dengan gubernur-gubernur sebelumnya yang nggak bertanggung jawab, yang hanya ngabisin uang anggaran tapi hanya untuk kepentingan mereka kelompoknya sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan lah. Ya, biarkan aja mereka kerja, yang penting mereka sudah tunjukkan yang terbaik. Dua-duanya punya plus dan negatif masing-masing gitu. Saya punya pendapat sih begini ya. Kalau mau buka apa itu taman sama perpustakaan tuh, jangan setiap hari. Misalnya libur panjang, Sabtu atau Minggu. Nanti kesehatannya pada menurun, tidurnya kapan? Diterbalikin nanti sama anak-anak yang di Jakarta, bukan nggak ada, anak bandel juga banyak kan. Udah begitu apa masing pada mau lihat buku, HP udah banyak. Kesatu begitu. Dan kedua kalau bisa sih bangun sekolahan yang banyak lah ya, supaya anak-anak tuh pinter. Kesian bangun sekolahan, misalnya di Kelapa Gading bangun berapa yang sekolah gratis begitu, yang bangun begitu, jangan diserahin ke swasta, suruh gratis. Udah begitu sama petugasnya lah lebih awasin gitu. Lebih senang. Saya lihat sih lebih penting banyak bangun sekolahan gitu. Nah, yang benar kalau menurut saya itu tadi seorang ibu, Buati. Nah, itu kenapa? Karena kalau seorang ibu selalu mikirnya kesehatan dulu, ya kan. Nah, yang namanya taman perpustakaan umum itu sebenarnya sasaran tembaknya kemana gitu loh, tujuannya kemana? Kan ke anak pelajar, mahasiswa. Itu kan jam istirahatnya harus normal Bu Anita, ya kan? Gitu loh. Kalau menurut saya paling maksimal itu jam 9 gitu loh. Nggak mungkin 24 jam. Kalau udah di atas jam 10 itu aromanya udah beda lagi, auranya udah beda lagi. Itu yang negatif mulai bermunculan, apalagi di atas jam 12 malam gitu. Jadi itu salah saya bilang. Yang benar memang kalau dibandingkan dengan Jawa Barat, Deddy Mulyadi itu benar. Bahkan kita dengar kan waktu itu dia ada wacana untuk usia sekolah ini ikut kayak wajib militer gitu, pelatihan kedisiplinan secara militer, bekerja sama dengan Pangdam Siliwangi kalau nggak salah ya. Jadi kembali lagi yang namanya untuk kalau kita berpikir umum itu universal gitu. Tadi juga Bu Wati bilang apa mau masih baca buku gitu kan, digital udah berjalan, walaupun kita nggak boleh meminggirkan buku ya gitu. Jadi jam 10 tuh sudah harus selesai semuanya. Bahkan ya untuk DKI kan kita tahu Bu Anita bahwa tawuran itu masih sering terjadi di usia sekolah itu, anak STM, SMA itu SMK ya kan.
saya yakin Pak Pramono juga tahu lah, udah mapping lah yang peninggalan dari tahun ke tahun itu yang namanya di Jakarta Pusat, di mana di Jakarta Timur, di Jakarta Selatan, bahkan aksi begal-begal. Nah itu yang seharusnya usulan saya nih, ini Satpol PP-nya harus lebih ditingkatkan justru di atas jam 6 sore sampai jam 12 malam itu. Kalau perlu itu yang perlu 24 jam untuk menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta gitu. Aksi begal itu yang lebih mengkhawatirkan, jangan mikirin buku lah. Masalah belajar itu di rumah, misalkan tadi saya dengar ada kayak mahasiswa kayak Kalung itu secara personal. Yang kita dudukan sekarang ini secara universal, secara khalayak gitu. Ya, gitu aja Bu Anita, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jody atas opininya. Terima kasih banyak untuk yang sudah memberikan opininya. Saya Anita Wijaya.